Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinda Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai materi dari matematika keuangan sebagai tugas ujian tengah semester saya untuk membuat soal dan menjelaskannya terkait materi bunga tunggal dan diskontor. Langsung saja saya memasuki pada soal yang pertama, yaitu soal bunga tunggal. Saya baca soalnya. Gisu memiliki modal sebesar 5 juta rupiah, dibungakan dengan bunga tunggal 8% per triwulan selama 1 tahun, 6 bulan, dan 20 hari. Tentukan yang pertama, bunga yang diperoleh, dan yang kedua, modal akhir Gisu. Jawabannya yaitu saya sudah menandai di sini apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu modalnya, M-nya modal atau M sebesar 5 juta rupiah, dan P atau persentasenya masih dalam bentuk triwulan, dan K-nya K atau waktunya sama dengan 1 tahun, 6 bulan, dan 20 hari. Persentase di sini masih dalam bentuk triwulan, jadi kita harus rubah dulu ke dalam bentuk tahun, karena sudah syarat sebagai soal dari bunga tunggal itu harus dalam bentuk tahun. Jadi triwulan itu terdapat 1 triwulan sama dengan 3 bulan, sedangkan dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Nah, karena dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan, langsung saja kita kalikan 8% dikali 4 triwulan sama dengan persentasenya 32% per tahun. Ditanyakan yaitu B-nya atau bunganya sama dengan berapa, dan A atau modal akhirnya sama dengan berapa. Kita masuk pada penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu bunganya. Bunga yang diperoleh. Rumus yang kita gunakan yaitu bunga sama dengan M dikali P dikali K per T. Atau bunga sama dengan modal dikali persentase dikali dengan waktu dan satuan tahunnya. Yang pertama itu kita selesaikan dulu bunga yang selama 1 tahun. Bunga selama 1 tahun ini sama dengan B per M dikali P dikali K per 1. Kenapa 1? Karena dalam tahun itu ada karena 1 tahun, jadi 1 tahun. Kita masuk. Ini ada 5 juta, kita masukkan nilainya. Modalnya tadi 5 juta dikali dengan persentasenya per tahun itu ada 32%. K-nya itu 1 karena dalam 1 tahun, dan satuannya T-nya ini 1 karena dalam tahun. Jadi langsung saja kita kalikan. Di sini langsung saya bagi karena dalam perkalian karena dalam pembagian kita bisa mencoret nolnya. Jadi langsung di sini bisa kita lihat 50.000 dikali dengan 32 karena 1 per 1 itu cuma hasilnya 1. Jadi sama dengan bunga selama 1 tahun itu sama dengan 1.600.000 rupiah. Langsung lanjut kita masuk yang kedua yaitu bunga selama 6 bulan. Rumusnya B sama dengan M dikali P dikali K per 12. Kenapa K per 12? Karena satuannya waktunya itu dalam bulan. Sehingga 5 juta dikali dengan 32% dikali dengan 6 karena waktunya itu 6 bulan, K-nya 6 bulan per 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sama dengan 5 juta dikali 32 per 100 dikali 6 per 12. Di
selanjutnya bunga selama 20 hari. Rumusnya yaitu B sama dengan modal dikali persentase dikali K per 360. Kenapa 360? Karena dalam satu tahun itu sama dengan 360 hari. Di sini bunga yang ingin diketahui itu 20 hari dalam bentuk hari, D-nya dalam hari. Jadi langsung saja kita kalikan, modalnya 5 juta dikali dengan 36% dikali dengan K per 360, K-nya 20 hari per 360 hari. Jadi hasilnya ini sama seperti perkalian yang di atas, 3.600.000 per 36, hasilnya bunga selama 20 hari itu Rp100.000. Jadi bunga selama 1 tahun, 6 bulan dan 20 hari ini kita jumlahkan semuanya. Jadi bunganya sama dengan 1.600.000 ditambah dengan 800.000 ditambah dengan Rp100.000. Jadi bunganya ini selama 1 tahun, 6 bulan, 20 hari, totalnya Rp2.500.000. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu modal akhir dari Jisoo. Rumus dari modal akhir ini adalah modal akhir sama dengan modal ditambah dengan bunga. Jadi atau A sama dengan M tambah B. Modalnya tadi 5 juta ditambah dengan bunga yang diperoleh 2.500.000. Jadi kalau kita jumlahkan itu, modal akhir Jisoo menjadi Rp7.500.000. Next, kita lanjut pada soal yang kedua, masih soal bunga tunggal, yaitu Jenny meminjam uang di bank sebesar Rp7 juta, dibungakan dengan bunga tunggal 2,5% per bulan. Ternyata modal tersebut menjadi Rp11.200.000. Setelah berapa bulan tahunkah bunga tersebut dibungakan? Jawabannya, saya sudah menambahkan lagi di sini apa-apa saja yang diketahui dengan tinta oranye. Jadi yang diketahui di sini ada M-nya, modalnya Rp7 juta, A-nya atau modal akhirnya Rp11.200.000 dan P-nya 2,5% per bulan. Di sini masih dalam bentuk bulan ya, jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk tahun. Jadi dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, jadi kita kalikan 2,5% dikali 12 bulan sama dengan 30% per tahun. Saya lupa tulis di sini, seharusnya saya tulis per tahun. Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Terlebih dahulu sebelum menyelesaikan bentuk dari soal tersebut, kita harus mengetahui dulu berapa bunganya. Bunganya itu bisa kita ketahui melalui rumus modal akhir, karena modal akhir di sini diketahui. Jadi modal akhir sama dengan M ditambah B, modal ditambah dengan bunga. Ini kita pindah ruaskan saja, B sama dengan A dikurang M, atau bunga sama dengan modal akhir dikurang dengan modal awal. Jadi sama dengan Rp11.200.000 dikurang dengan Rp7 juta sama dengan Rp4.200.000. Langsung kita memasuki pada soalnya. Yang ingin diketahui kan adalah K. Jadi rumus yang kita gunakan masih tetap B sama dengan M, B sama dengan M dikali P dikali K per T. Karena yang ingin ditanyakan ini adalah dalam tahun, rumusnya ini kita ganti menjadi 1, karena yang ditanyakan itu bunga dalam tahun. Jadi 4.200.000 sama dengan 7 juta dikali 30% atau 30/100 dikali K per 1. Langsung saja kita tulis K. Karena K-nya di sini yang dicari, jadi K-nya ditulis dalam bentuk
kemudian dipindahkan ruas ke sebelah ruas kanan pindah ke ruas kiri, atau ruas kiri pindah ke ruas kanan. Itu apabila dia perkalian menjadi pembagian. Jadi 4.200.000 per 2.100.000. Jadi K-nya ini sebanyak 2, atau bunga tersebut dibungakan selama 2 tahun. Kita next pada materi yang kedua, yaitu diskonto. Soal yang pertama yaitu Pak Lukas meminjam uang sebesar 2.400.000 kepada Pak Jimin dengan sistem diskonto 5% per bulan dan akan dikembalikan 7 bulan yang akan datang. Tentukan yang pertama nilai diskontonya dan yang kedua modal yang diterima Pak Lukas. Jawabannya kembali lagi kita tulis apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal itu ada M-nya atau modalnya 2.400.000, P persen 5% per bulan, dan N-nya 7 bulan. Kenapa saya tidak merubah P-nya ini dalam bentuk tahun? Karena diskonto bisa juga dikembalikan dalam N tahun, N bulan. Jadi yang ditanyakan ini J sama dengan berapa dan MT sama dengan berapa. Penyelesaiannya, kita masuk pada penyelesaian yang pertama, nilai diskontonya. Rumusnya itu J sama dengan M dikali P persen dikali N. Atau diskonto sama dengan M modal dikali P persen atau sistem diskontonya dikali dengan N dalam bulan. Kita masukkan nilainya 2.400.000 dikali 5/100 atau 5% dikali 7 bulan. Ini langsung saja saya coret supaya memudahkan saya menghitung. Jadi 24.000 dikali 5 dikali 7 sama dengan nilai diskontonya adalah 840.000 rupiah. Sedangkan modal yang diterima oleh Pak Jimmy sama dengan rumusnya yaitu MT sama dengan M dikurang G, atau modal akhir sama dengan modal dikurang dengan diskonto. Modalnya tadi sudah diketahui dalam soal 2.400.000 dikurang dengan diskonto yang baru kita cari tadi yaitu 840.000. Jadi modal yang diterima Pak Lukas ialah 1.560.000 rupiah. Selanjutnya saya memasuki materi yang ketiga, yang keempat, yaitu masih materi diskonto. Soal diskonto yaitu Airin meminjam uang kepada Ros sebanyak 800.000 rupiah dengan sistem diskonto 15% per tahun dan akan dikembalikan 4 bulan yang akan datang. Yang pertama, tentukan nilai diskontonya. Yang kedua, modal yang diterima Airin. Jadi kembali lagi kita tuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal itu saya sudah menandainya. Yang pertama ini modalnya 800.000, P-nya dalam bentuk tahun 15% per tahun, dan T-nya atau waktu pengembaliannya ini ada 4 bulan. Yang ditanyakan diskonto dan modal yang diterima D dan MT. Penyelesaiannya, pertama nilai dari diskonto J sama dengan M dikali P persen dikali T per 12. Kenapa T per 12? Karena persentase di sini yang diketahui dalam bentuk tahun. Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi T-nya atau waktu pengembaliannya ini nanti dibagi dengan 12. Langsung saja saya masukkan angkanya. Yang diketahuinya M modalnya tadi 800.000 sekali dengan persentasenya 15% dikali dengan T-nya 4 per 12. Di sini kita lihat penyelesaiannya, hasilnya ini 480.000 dibagi 12 sama dengan nilai diskontonya ini 40.000 rupiah. Langsung saja kita memasuki pada modal yang kedua, yaitu modal yang diterima. Rumusnya itu MT
T sama dengan M dikurang D, atau modal akhir sama dengan modal dikurang dengan diskonto. Modalnya tadi sudah diketahui dalam soal Rp800.000, diskontonya ini yang baru-baru kita cari, yaitu Rp40.000. Ini dikurang, jadi modal yang diterima Airin adalah Rp760.000. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir. Bu Lina meminjam uang sebesar 3.500.000 kepada Pak Segun yang akan dikembalikan selama 9 bulan yang akan datang. Ternyata modal yang diterima Bu Lisa adalah Rp3.237.500.000. Tentukan yang pertama nilai diskontonya, dan yang kedua sistem diskonto persentase diskontonya dalam tahun. Jadi yang diminta ini persentase diskonto dalam tahun. Kembali lagi kita menuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama yang diketahui ada modalnya sebesar 3.500.000, dan modal yang diterimanya ini Rp3.237.500.000, dan T-nya atau waktu pengembaliannya ini dalam waktu 9 bulan. Yang ditanyakan ini D atau diskonto, dan B atau persentasenya. Penyelesaian yang pertama yaitu nilai diskonto. Nilai diskontonya ini bisa kita cari melalui rumus MT sama dengan M per D, atau modal yang diterima sama dengan modal dikurang D, karena dalam soal sudah diketahui dengan MT-nya. Jadi sisa kita pindah ruaskan menjadi diskonto sama dengan M dikurang MT. Modal dikurang dengan modal yang diterima. Modal yang dikasih tadi 3.500.000 dikurang dengan 3.237.500. Jadi diskontonya ini sama dengan Rp262.500.000. Sedangkan yang penjelasan yang kedua yaitu persentase diskonto. Persentase diskonto ini kita juga menggunakan rumus D sama dengan M dikali B persen dikali K per 12. Diskontonya tadi sudah kita tahu. Kalau diskontonya sudah kita cari tadi, yaitu Rp262.500, dan modalnya ini 3.500.000 ada dalam soal. B persen, B per 100, B-nya masih kita tulis B karena B-nya di sini yang akan dicari, dikali K per 12. Waktu pengembaliannya ini ada 9 bulan dalam tahun. Jadi langsung saja kita memasukkan angkanya. Di sini saya kali apa saja yang bisa dikali dan dicoret. Saya coret nolnya karena untuk memudahkan saya membagi. Jadi saya kalikan 335.000 dikali dengan 9 dibagi dengan 12. Hasilnya ini 26.250 per P dikali P. Jadi di sini setiba di sini saya memindahkan ruas. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kalau bukan pindah ruas ya, tukar ruas. Kalau saya tukarkan ruas itu tidak merubah nilainya atau tidak merubah posisinya. Jadi 26.250 P dikali P sama dengan 262.500, atau P-nya sama dengan 262.500 dibagi dengan 26.250. Ini saya pindah ruaskan. Kalau perkalian pindah ruaskan menjadi pembagi. Jadi P dalam persennya ini ada 10%. Jadi sistem diskontonya atau persentase diskontonya sama dengan 10% per tahun. Nah, itulah penjelasan dari soal yang saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.